resonansi dua dunia tertinggal sampai besok. Bagi yang belum datang, silakan datang dan selamat mengarungi dunia melalui karya saya, mengarungi karya saya dan menjelajahi pemikiran saya. Thank you. Besok lagi bro. Besok lagi. Oke semuanya, thank you. Terima kasih. Foto. Ini pakai apa? Masukin vlog di ini juga Kak Toto. Oh ya udah. Nggak apa sambil ngobrol gitu ya. Oke. Nah, saya kan ada link YouTube, ada sama TikTok juga. Oke, diulang aja pertanyaannya. Iya, jadi gimana nih Kak Toto kan kira-kira saran dari Kak Toto nih ke depannya saya tuh harus gimana kan untuk menciptakan personal branding tadi gitu ya. Sementara kan kalau saya ini baru mencoba melukis pemandangan sama binatang gitu. Kira-kira gimana Kak? Ya sebenarnya kalau masalah tenis kalau dikejar realis dan habis ya Pak. Jadi ya itu mau banyak sih ya, dan itu memang butuh waktu yang panjang. Jadi kalau kita bicara efisiensi waktu apalagi di usia sekarang itu memang pada itu akhirnya jadi memang kurang efektif ya. Jadi justru sekarang itu udah berhenti belajar, memaksimalkan kemampuan yang ada. Nah, nanti Pak Zulham mesti belajar dari stroke dari yang saya punya ini, saya mendekati ke karya siapa sih? Nah, lalu nanti dari situ mulai tuh, oh berarti karya si ini, tapi pendekatannya landscape, tapi landscape Indonesia. Jadi tinggal ikutin pilihan warna, saya lebih suka warna siapa misalnya gitu. Jadi melukis pemandangan warna-warnanya ada yang warna hangat, ada yang cerah, ada yang tabrakan, ada yang banyak. Jadi misalnya kita bicara Monet, Manet, Renoir, siapa itu beda-beda pilihan hasilnya. Tinggal itu pilihan itu. Jadi yang dipilih bukan teknik-tekniknya, tapi bahwa pendekatannya tuh dari kemampuan saya sekarang ini saya bisa bikin apa. Jadi bukannya saya mau belajar, saya stop belajar udah. Di usia sekian udah stop belajar. Sehingga dari kemampuan yang mungkin nggak banyak ini, saya bisa bikin apa tapi maksimal. Dari pilihan palet warnanya mesti benar, stroke-nya yang disesuaikan sama kita nanti sesuai seperti lukisan siapa. Lalu gambar pemandangan-pemandangan yang historical Indonesia. Kalau kita orang Indonesia, ya. Nanti kalau historical Indonesia ini jualnya lebih gampang. Kita di pasar dunia atau pasar orang-orang fanatik dengan kedaerahan. Jadi tadi saya bilang kalau dia orang Batak lihat Danau Toba pasti rasa ingin belinya lebih kuat. Mungkin orang Jawa lihat Danau Toba belum tentu beli dia, tapi terus orang Jawa Tengah ngelihat Borobudur akan lebih minat misalnya. Tapi kalau orang Indonesia melihat Bali, hampir semua orang Indonesia suka Bali. Jadi bisa mulai dari pemandangan Bali gitu ya. Tapi di pelukis Bali sudah banyak. Tapi nggak apa-apa, jangan takut. Tapi kan Pak Zulham punya warna sendiri. Tapi paling bagus lagi ya Pak Zulham lahir di mana, itu diangkat dulu sebagai awalnya daerah mana, kalau di kampung lahir di mana? Kalau orang tua saya kan bapak kan Jakarta. Oh Jakarta. Kalau ibu Padang. Ya ini keluarga Bang Edo dari Padang. Oh gitu. Iya. Nah ini apa? Kampung ibu saya itu namanya Lubu Basu. Itu nggak jauh dari Danau Maninjau. Oh, kalau itu ibu Padangnya mana? Padang banyak Bukit Tinggi. Oh Bukit Tinggi. Oh kalau abangnya ibu saya itu ada di Bukit Tinggi. Jadi waktu kecil saya memang sering tuh pulang kampung. Kalau ke pulang kampung tuh ke Danau Maninjau terus ke Bukit Tinggi gitu. Mulai dari situ. Ya, maksudnya ada unsur kedaerahan. Dia orang tanya kenapa gambar ini ya ini karena kelahiran orang tua saya misalnya. Jadi punya ada ikatan emosional. Lebih merasa bahwa lahirnya. Padahal Pak Zulham orang Jakarta, terus
melukisnya tiba-tiba Bali melukis kalau orang Bali kita pernah dari Bali lagi kayak gitu. Tepat di mana kita tinggal, nah itu kita lukis. Jadi kekuatan ya. Iya, karena kan orang lebih trust kan. Oh jadi lukis itu karena dia memang tinggal di situ. Kayak ada lukis Eropa apa Belanda kemana ya, itu dia sketsa tapi sketsa Jakarta karena dia lama tinggal di Jakarta gitu. Oh, kalau gang sempit Jakarta. kalau Jakarta maksudnya suasana di Jakarta Suasana gitu ya. gang sempit. Oh, Makan ojek gitu kan. seperti itu ya. Bisa ini juga ya. Oh, banyak. Gitu. Cuma makanya kita supaya jadi seniman punya cerita gitu. Iya, iya. Ya, misalnya kalau ini ya saya dipilih Kali Ciliwung, ya kita kan Kali Ciliwung. Atau bayangin Kali Ciliwung zaman dulu itu kayak gimana. Oh gitu. Iya, nah kalau sekarang kalau misalnya Jakarta yang tempat bapak belum bertemu menarik, ya tinggal coba balik ke kampung orang tua di mana. Kita searching aja di internet, cari gambar-gambar apa. Jadi walaupun saya tidak pernah melihat, tapi orang tua saya pernah tinggal di sana, itu secara DNA-nya itu sudah tertanam di darah kita. Jadi ketika kita menampilkannya kembali, ya rasanya tidak akan lebih sama dengan orang tua kalau kita nampilin. Nah ini Kak, kalau untuk pameran seperti ini apakah kita emang harus punya konsep sendiri gitu? Ya tadi kalau bilang kita mau branding, memang harus ada konsep. Ada konsep. Konsep itu lebih bisa konsep secara storytelling, cerita, atau konsep secara visual. Tapi kalau bisa ngawinin dua-duanya lebih keren. Jadi kalau ini kan lebih banyak visual sebenarnya. Story tentang Bang Edo cuma yang ini. Nah, tapi kan ya kita brandingnya tuh di Bang Edo ini lebih ke supaya orang ingat ketika ada dua warna dimanapun ingat pameran ini. Ya kan? Jadi ciri khasnya Bang Edo gitu ya? Kalau ingat lukisannya Avandi pasti ingat yang dari Iya, iya benar. Padahal Avandi juga dulunya pernah melukis realis, pernah melukis yang juga. Kita Van Gogh juga dulunya melukis realis, tapi yang dilihat orang kan itu karya terbaiknya, yang dilihat orang. Nah itu jadi bagaimana Pak Zuma masuk ke dalam bawah sadar orang dan ketika orang melihat gaya itu jadi gaya Pak Zuma. Lukis itu bukan masalah bagus, jelek. No, dari yang kita punya sekarang yang itu tuh maksimalnya bisa jadi karya apa. Oh gitu. Tapi ini juga harus ada kunci, berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya, ya udah terima kasih saya udah mau sekian, saya memang bisanya begini, saya terima, saya syukuri, saya mau bikin karya sekarang dengan teman-teman. Jadi bukan